Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan seperti yang tadi saya sudah janjikan bahwa hari ini kita akan membahas banyak terkait dengan program berdiferensiasi. Sejumlah mahasiswa program profesi guru akan melaksanakan kegiatan proyek kepemimpinan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian seperti apa kegiatan ini? Hal ini akan kita bahas langsung bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Mbak Lilis Fitriana. Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Mas Ansar selaku pengajar dan juga mahasiswa pendidikan profesi guru Prajabatan Unisbu bersama dengan Mbak Lilis tadi. Selamat pagi Mas Ansar, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Mbak Linda, alhamdulillah baik. Iya. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit mengenai program pembelajaran berdiferensiasi. Saya ke Mbak Lilis terlebih dahulu. Iya. Mungkin bisa jelaskan dulu Mbak Lilis mengenai hal tersebut, silahkan. Baik, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebenarnya salah satu mata kuliah kami di program profesi guru Prajabatan ini. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah metode atau pembelajaran baru pada Merdeka Belajar, utamanya untuk pembelajaran paradigma baru. Tujuannya dari pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu segala proses pembelajaran dapat berpihak pada peserta didik, seperti itu. Dapat berpihak pada peserta didik, Iya. ya. Saya kembali ke Mas Ansar. Mas Ansar, kalau boleh tahu apa sih perbedaan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan yang dulu, Mas? Seperti apa? Oke. Pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri penerapannya itu kami disebut berdiferensiasi karena di mana kita sebagai seorang guru nantinya ketika mengajar kita menerapkan metode pembelajaran yang berbeda berdasarkan daripada karakteristik siswanya. Jadi sebelum kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus tahu dulu karakteristik siswanya kita, gaya belajarnya seperti apa, apakah dia audio, kemudian kinestetik dan sebagainya. Karena karakteristik setiap siswa tentunya berbeda, Betul ya Mas sekali, Ansar, Mbak, ya. betul. Makanya itu yang membedakan dengan metode-metode pembelajaran yang lainnya. Gitu. Baik, jadi memang itu adalah pembeda utama seperti itu, harus mengetahui karakteristik dari siswa tersebut. Baik, saya kembali ke Mbak Lilis. Kemudian untuk proyek kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi pada komunitas Tawa Project ini, mungkin bisa jelaskan nanti acaranya seperti apa dan juga kapan dilaksanakan, Mbak Lilis? Baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan kami ini utamanya pada sasaran kami komunitas Tawa Project yang ada di Takalar. Jadi saya jelaskan dulu, komunitas Tawa Project ini adalah salah satu komunitas yang mengusung tema pendidikan di salah satu panti asuhan yang ada di Takalar. Jadi di sana ada beberapa peserta didik yang jenjangnya mulai dari SD sampai mahasiswa. Nah, kenapa kami memilih Tawa Project ini sebagai sasaran kami? Betul. Karena ini kan proyek kami, proyek kepemimpinan. Kami ingin membawa perubahan khususnya pada pembelajaran berdiferensiasi ini pada suatu komunitas. Jadi kami memilih komunitas Tawa Project ini untuk supaya apa yang akan kami terapkan di sana dapat pula diterapkan oleh para pendidik-pendidik yang ada di Tawa Project kedepannya, seperti itu. Baik, nah saya ke Mas Ansar. Mas Ansar, kalau boleh tahu tujuan utama dari kegiatan ini seperti apa, Mas Ansar? Oke, sebenarnya tujuan utamanya itu adalah ini sebenarnya proyek ini adalah salah satu tugasnya kami dari kampus. Tugasnya kami sebagai mahasiswa PPG Prajabatan adalah mengusung suatu proyek. Kemudian kenapa kami memilih metode belajar berdiferensiasi ini sebagai proyeknya kami? Iya. Karena materi atau pelajaran berdiferensiasi ini sudah pernah kami pelajari di semester sebelumnya, sehingga dengan adanya proyek ini kami mencoba untuk menerapkan metode pembelajaran itu. Nah, tujuannya sendiri sebenarnya dari pembelajaran berdiferensiasi untuk lebih mengenalkan ke Tawa Project bagaimana sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu, sehingga bisa menjadi referensi mereka untuk mengembangkan model-model pembelajarannya. Hasil yang ingin dicapai kemudian untuk komunitas Tawa Project ini setelah mendapatkan materi terkait dengan pembelajaran diferensiasi seperti apa, Mas Ansar? Hasilnya yaitu harapannya kami dari Tawa Project sendiri bisa menerapkan metode seperti ini sehingga bisa meningkatkan kualitas belajar siswa sesuai dengan paradigma baru. Baik, nah saya kembali ke Mbak Lilis. Mbak Lilis, kalau boleh tahu tadi belum dijawab kapan dilaksanakan mengenai acara ini ya Mbak Lilis ya. Mbak. Silahkan. Baik,
Untuk acaranya, insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei nanti hari Ahad minggu depan. Ya, insya Allah akan dilaksanakan. Dan untuk acaranya sendiri, yaitu kami mengusung konsep dua konsep, yaitu outdoor sama indoor. Jadi ada dua konsep pengajaran. Artinya ada dua konsep pengajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu ada yang mengajar di dalam ruangan, dan ada juga kami sebagai anggota kelompok akan membawakan materi atau akan menjadi seorang pendidik di luar ruangan, seperti itu. Jadi konsepnya indoor dan juga outdoor ya, seperti itu Mbak Lilis. Kalau boleh tahu kegiatan ini akan dilaksanakan di mana Mbak? Di Takalar, di tempat panti asuhan tersebut, di komunitas Tawa Project. Baik, untuk indikator keberhasilannya kemudian apa penilaian terkait dengan kegiatan ini Mbak Lilis? Iya, baik. Untuk indikator keberhasilannya yaitu ketika saat kita mengajar, saat kita selesai mengajar, yaitu outdoor sama indoornya, terus peserta didik menjadi lebih aktif, menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Itu adalah salah satu indikator keberhasilan kami, karena salah satu tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik itu sendiri. Apakah ada nanti proses keberlanjutan setelah adanya proyek ini atau seperti apa Mbak Lilis? Ya, harapannya kami seperti itu, Pak. Harapannya ke depannya misalkan kami sudah menyelesaikan proyek kami, dan kemudian apa yang kami terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada proyek kami dapat diterapkan oleh para pendidik-pendidik yang ada di komunitas atau proyek maupun pendidik-pendidik yang ada di sekolah formal maupun non formal, seperti itu. Baik, saya kembali ke Mas Ansar. Mas Ansar, kalau kita boleh tahu bahwa proyek ini menyasar Tawa Project seperti itu. Lantas kemudian apakah pembelajaran diferensiasi ini sudah mulai merambah ke sekolah-sekolah formal atau seperti apa Mas Ansar? Ya sebenarnya karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu metode pembelajaran di Merdeka Belajar, dan sekarang itu Merdeka Belajar sudah mulai disosialisasikan di sekolah-sekolah, dan sudah mulai juga dari disosialisasikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Hanya saja mengapa kami menyasar atas Tawa Project, suatu komunitas, karena itu mungkin belum tersampaikan ke mereka, makanya kami memilih ke Tawa Project atau komunitas belajar itu. Iya. Jadi menurut pandangan Anda, apakah sekarang untuk di sekolah-sekolah formal sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, Mas Ansar? Iya, sudah ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, tapi belum menyeluruh karena masih memang proses sosialisasi juga untuk mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya, baik. Kalau dari Anda, Mas Ansar, kemudian menurut Anda apa untuk pembelajaran saat ini, baik itu yang sudah menerapkan ataupun yang belum menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk sekolah-sekolah yang ada, apakah masih ada yang harus diubah dari pembelajaran kita saat ini di Indonesia secara keseluruhan, Mas Ansar? Maksudnya pembelajaran berdiferensiasinya begitu, atau yang secara pembelajaran yang umumnya? Yang secara umum seperti apa, Mas Ansar? Ya, kenapa sebenarnya kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ini siswa akan lebih enjoy belajar, karena kita mengajar itu berdasarkan daripada karakter belajarnya, gaya belajarnya, sehingga materi yang kita sampaikan ke siswa itu lebih mudah juga mereka pahami, karena apa yang kami terapkan itu sesuai dengan minat dan bakat serta gaya belajar mereka. Untuk tingkat kesulitan dari guru sendiri yang nantinya mengajar, karena harus mengetahui karakteristik siswa tentunya, seperti apa Mas Ansar? Sebenarnya kalau kesulitan ya ada dalam setiap ini pasti ada tantangannya ya. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, kesulitannya itu yang pertama memang kita harus menganalisis dulu bagaimana karakteristik belajarnya siswanya kami. Ya, seperti misalnya kita harus tes diagnostik dulu. Dari tes diagnostik itu kita sudah tahu ini siswanya model belajarnya seperti ini, seperti itu. Nah, tantangannya juga untuk sebagai seorang guru itu di mana setiap pembelajaran itu kita harus menyiapkan model-model pembelajaran. Jadi misalnya seperti ini, kita mengajarkan satu metode materi, tetapi kita mendesainnya dalam tiga model pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa di kelas. Jadi memang tentunya tingkat kesulitan lebih sulit seperti itu ya, Mas Ansar dan juga Mas Lilis. Terima kasih sekali lagi Mas Ansar
Ansar, Mas Lilis, tadi kita sudah ngobrol banyak terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Semoga acaranya nanti sukses. Berlokasi di Kabupaten Takalar ya Takalar, Mbak betul. Lilis, tanggal 28 Mei 2023. Terima kasih sekali Iya. lagi Mas Ansar dan juga Mbak Lilis. Dan juga saudara, masih ada informasi kuliner yang akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.